Bang Omar, kan udah banyak tuh konten di channelnya Bang Omar tentang gimana posting Instagram, gimana bikin posting untuk Facebook, gimana nanti bikin video yang bagus, ya foto yang bagus. Terus apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa dapetin leads, saya bisa dapetin prospek dari postingan-postingan tersebut, ya terutama di sosial media. Apa yang harus dilakukan Bang Omar? Teman-teman, tonton video ini sampai habis ya, karena saya akan kasih step by stepnya apa yang harus teman-teman lakukan di sosial media, dan juga di akhir video saya akan kasih tips gimana supaya nanti apa yang sudah teman-teman lakukan tadi itu bisa menghasilkan jauh lebih interaksinya terjadi gitu ya, dan teman-teman mendapatkan hasil yang optimal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Omar gitu ya. Ini kita akan terus-menerus memberikan materi-materi keren tentang digital marketing properti gitu ya. Dan juga tips-tips tentang motivasi, bagaimana nanti teman-teman bergerak menuju tujuannya teman-teman dalam menjual properti, dalam membangun karirnya sebagai seorang broker properti atau seorang pebisnis properti. Oke teman-teman. Sebenarnya hari ini kita mau ngomongin tentang bagaimana sih kita membuat sebuah kalender sosial media gitu ya. Supaya nanti teman-teman yang profesinya sebagai agent properti ini, sebagai marketer gitu ya, itu bisa mendapatkan hasil yang optimal ya. Jadi postingan-postingan itu bisa menghasilkan leads. Leads itu kan artinya prospek gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan prospek yang tertarget, prospek yang keren, yang sesuai dengan target marketnya teman-teman. Nah, makanya kali ini kita akan ngomongin bagaimana sih membuat kalender sosial media gitu. Jadi kita fokus ke sosial media nih. Jadi gini teman-teman, membuat postingan sosial media itu tuh gampang-gampang susah gitu ya. Kalau kita sekedar foto terus kita posting sih itu it's a piece of cake gitu ya. Tapi pertanyaannya apa dengan kita melakukan hal itu juga sudah tiba-tiba langsung menghasilkan prospek gitu ya? Atau bagaimana dengan tingkat engagementnya? Bagaimana dengan copywritingnya, bagaimana dengan idenya gitu. Jangan-jangan nanti karena kita udah keseringan foto bosen gitu, akhirnya kehilangan ide. Nah, makanya ada satu cara yang saya juga pakai gitu ya, karena juga kita kan sibuk ya sehari-hari melayani konsumen yang ada di lapangan gitu ya. Sedangkan kita juga harus posting di Instagram, kita harus posting di Facebook gitu ya. Nah, makanya harus ada kalender ini. Nah, step by stepnya seperti ini. Yang pertama, teman-teman tuh harus punya mindset gini dulu, harus punya mindset bahwa gue harus siapin konten ini selama 1 tahun ke depan. Jadi jangan cuma mikirin cuma buat seminggu doang gitu, karena nanti jangan sampai nanti discontinue teman-teman sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali posting, setelah itu adem ayem gitu loh, sehingga nanti followernya nggak bertambah, subscribernya nggak bertambah, ya akhirnya mandek itu punya channel kita di sosial media gitu ya. Nah step pertama tadi adalah teman-teman harus memutuskan, nah gitu loh, atau harus memilih platform sosial media mana yang teman-teman mau fokusin. Karena kita kan banyak nih, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada TikTok sekarang gitu, ada LinkedIn, ada Pinterest gitu loh. Teman-teman mau fokus di mana nih gitu loh. Supaya nanti kita bisa memutuskan, nah gue mau jadwalin nih, gue mau bikin pokoknya kalender gue tentu untuk mengisi IG gue atau Facebook gue gitu. Nah, teman-teman pilih itu dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, atau Pinterest. Teman-teman yang pilih. Nah, kalau ditanya Bang Omar pakainya yang mana? Kalau saya nih ya, saya Facebook, Instagram, Twitter tuh biasanya dari YouTube saya share melalui YouTube gitu ya. Terus ada TikTok ya. Nah, TikTok cuman saya belum konsisten ya, tapi ini sudah mulai masuk ke schedule saya. TikTok ya udah itu aja Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok gitu ya. Nah, kita pilih itu supaya nanti terjadi konsistensi dalam kita memposting di sosial media. Nah, sebelum berlanjut, saya pengen tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman mau pakai platform yang mana? Step yang kedua. Nah, setelah step yang pertama tadi menentukan platform, step yang kedua tuh kita harus buat beberapa tujuan dari postingan teman-teman. Ya, kita tuh harus buat sebuah purpose, sebuah tujuan yang fokus tuh ke klien kita. Jadi yang tadi saya bilang ya. Jadi
membuat postingan itu kita fokusnya ke klien, bukan fokus ke kita, bukan kita ngomongin produk kita gitu, tapi justru kita membicarakan kepentingan dari konsumen itu ya, apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka mau. Nah, contoh ya, kita bisa membuat konten terkait edukasi, bagaimana nanti mereka membeli properti yang baik dan benar, bagaimana mereka nanti memperhatikan masalah legalitas gitu ya. Mereka juga tahu berapa biaya yang harus dibutuhkan gitu. Nah, itu bisa kita buat konten seperti itu terkait dengan edukasi gitu loh. Nah, dalam hal ini saya lupa ya sumbernya dari mana ya, tapi ada beberapa poin yang bisa ditampilkan gitu di sosial media gitu ya. Kalau saya tuh pernah punya yang namanya 3E ya, edukasi, entertainment, kemudian engage. Engage tuh artinya ada interaksi gitu ya. Nah, itu juga bisa kita tampilkan motivasi gitu ya. Misalkan motivasi, itu kan nanti banyak responnya dari audiens kita gitu ya. Kemudian membangun trust ya. Misalkan nanti kita tampilin foto progres ataupun nanti klien testimonial. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian promosikan komunitas. Maksudnya dalam hal ini kita misalkan gitu ya, di sekitaran kita tuh ada klub sepeda, di sekitaran kita tuh ada musola, ada masjid gitu. Nah, itu kita bantu mendukung mereka gitu loh. Kita dalam hal ini mensupport mereka dengan donasi ataupun dengan apapun. Nah, itu juga bisa menjadi konten kita. Nah, berikutnya adalah baru tuh kita detailin tuh topik-topik apa dari setiap tujuan postingan tadi gitu ya. Jadi perlu kita lebih spesifikin lagi. Contoh, mengedukasi. Apa aja yang bisa kita buat kontennya terkait edukasi? Ya kan kita bisa ngomongin buyer tip of the day gitu kan. Maksudnya apa nih tips yang bisa mereka gunakan. Misalkan bagaimana mereka mempersiapkan uang muka gitu ya. Bagaimana mereka mempersiapkan rencana mereka dalam memiliki rumah. Nah, itu kan bisa jadi konten juga tuh seperti itu. Kemudian juga bisa jadi apa sih yang sering ditanyain sama, let's say misalkan kalau kita jual rumah secondary, yang ditanyain sama penjual tuh apa aja sih, mereka butuh apa aja gitu. Nah, itu kita bisa bikin tipsnya di situ. Kita mengedukasi. Kemudian berikutnya apa lagi? Kita bisa mengentertain. Nah, entertain ini bisa before after gitu ya kan. Mungkin kalau jual rumah secondary itu ada yang direnovasi gitu ya. Jadi rumahnya masih belum direnovasi, terus sesudah direnovasi gimana kerennya. Nah, itu kan sangat mengentertain gitu lah. Bisa juga bikin pooling lucu-lucuan gitu ya. Seperti itu. Anda mau beli rumah atau mau beli rumah baru banget gitu. Nah, itu dikreasikan aja gitu. Ada pool yang nanti mereka mengisi, bisa jadi kita kasih giveaway atau apalah gitu, seperti itu. Kemudian juga bisa kita tampilin properti paling keren di Jakarta Selatan misalkan gitu ya. Ya intinya kita mengentertain lah gitu ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Kita memotivasi tadi kan. Memotivasi ya kita bisa bikin inspirational quote gitu ya. Quote-quote yang menginspirasi, yang memotivasi mereka. Kemudian juga ya sebenarnya juga ada sebenarnya di schedule itu kita bisa lihat marketing kalender. Marketing kalender itu gini, event kalender maksudnya. Event kalender itu maksudnya gini. Kayak ini kan kita mau tahun baru gitu kan, ada Natalan, kemudian nanti di Februari itu ada Valentine gitu, apalah pokoknya yang terkait dengan event-event yang umum di masyarakat gitu loh. Nah, itu juga bisa kita masukin supaya nanti postingan kita tuh related gitu loh. Kayak ini bulan November ya terkait dengan Hari Pahlawan gitu ya. Nanti tema-temanya terkait dengan hal tersebut. Terus build trust. Nah, kita juga nih bisa bikin postingan-postingan yang membangun rasa percaya dari konsumen ke kita. Maksud rasa percaya itu ya mereka melihat memang kita punya aktivitas jualan gitu ya. Ya let's say misalkan kita lagi lagi closing ya kan, lagi di kantor notaris. Kemudian juga ada nanti kita bikin konten klien testimonial gitu ya. Kemudian kita bisa link ke website kita atau ke blog kita gitu ya. Kemudian juga kita bisa melakukan misalkan market update gitu. Jadi ini membangun authority teman-teman sebagai property agent seperti itu. Lalu tadi kan ada mendukung komunitas ya. Kita promote komunitas gitu ya. Ya misalkan kita donasi, kemudian kita sponsorship ya, ada kegiatan apapun gitu. Nah, itu kan bisa jadi konten juga.
Nah, berikutnya apa? Ide-ide tadi itu kita masukin ke dalam kalender gitu. Jadi selama 1 tahun tuh kita tahu ya minggu ini kita mau posting apa aja, bulan ini kita mau posting apa aja, gitu ya. Jadi kita punya map ya, punya kalender 1 tahun ke depan sehingga nanti ide kita tidak mentok gitu loh. Nah, tips nomor 5 ini yang paling penting adalah you have to commit ya. Anda harus komit membuat postingan sesuai kalender. Nah, ini yang nggak mudah gitu ya. Jadi teman-teman harus punya disiplin gitu ya dan punya kesabaran bahwa ketika nanti teman-teman menabung konten seperti itu, apalagi nanti followernya berkembang, apalagi nanti subscriber berkembang, maka hasilnya akan jauh lebih dahsyat ke depannya. Seperti itu. Makanya komitmen itu penting banget. Oke, sekarang bonus tips. Yang paling utama ketika Anda sudah membuat itu semua adalah you have to monitor. Pertama ya, Anda harus monitor semua aktivitas Anda. Monitornya apa? Nanti lihat dari sekian postingan itu mana postingan yang paling memberikan banyak interaksi. Kita lihat yang like-nya paling banyak, yang komennya paling banyak, yang share-nya paling banyak, yang save-nya paling banyak. Itu bisa menjadi sebuah ide buat kita. Gitu ya. Nah, ini nanti ada materi berikutnya yang namanya content multiplier. Ini strategi keren dari Mr. Peng Joon gitu ya. Yang nanti saya akan sharing ke teman-teman. Nah, kayaknya kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe gitu ya, supaya nanti dapetin nih materi tentang content multiplier. Tapi untuk saat ini teman-teman pahami dulu yang namanya social media calendar supaya teman-teman gak kehilangan ide dan terus konsisten posting sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan leads yang tertarget. Oke? Keren gak kalau mungkin ada feedback gitu ya, apa yang bisa didapat mungkin dari sekian banyak itu, apa yang mau dilakukan, atau nanti mau sharing, Bang, gue udah bikin sosial media kalender gue gitu, boleh juga ya, silakan, atau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Nah, teman-teman, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja dan sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.